Yusufina, saya Juliani Jebua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah pemodelan dan simulasi dengan menggunakan aplikasi ProModel dengan judul Simulasi Sistem Drive-Thru Restoran Cepat Saji menggunakan ProModel. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk menganalisis proses pelayanan pelanggan pada sistem drive-thru, mulai dari pelanggan datang, melakukan antrian, melakukan pesanan, pembayaran, menunggu pesanan, mengambil pesanan, hingga keluar dari sistem. Oke, langsung aja kita mulai membuat simulasinya ya. Pertama, kita buka aplikasi ProModel. Kemudian pilih File, New File. Di sini new file adalah untuk membuat model simulasi yang baru. Kita beri nama untuk judulnya yaitu simulasi drive-thru. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu build, pilih location. Menu location ini digunakan untuk membuat lokasi yang digunakan dalam simulasi. Nah, kemudian lokasi yang kita butuhkan yaitu ada 7. Ada masuk, yang kedua antrian pesanan, yang ketiga loket pesanan, yang keempat loket pembayaran, yang kelima tunggu pesanan, keenam ambil pesanan, dan yang ketujuh keluar. Nah, di sini ada grafik dan location-nya. Icon pertama location-nya itu kita pilih masuk. Kita buat untuk icon masuknya, kita pilih ini aja. Kemudian kita tambahkan jalur utama. Kemudian kita buat icon antriannya. Kita sesuaikan ya besarannya. Kemudian tambahkan lagi icon jalurnya kedua. Kemudian kita tambahkan icon untuk loket pesanan. Nah, kita bisa juga tambahkan operatornya supaya lebih nyata ya simulasinya. Kemudian kita tambahkan lagi jalur yang ketiga. Kemudian kita tambahkan untuk loket pembayaran. Tambahkan loket tunggu. Setelah itu tambahkan lagi jalur kelima. Kemudian tambahkan icon untuk ambil pesanan. Setelah itu kita buatkan jalur lagi, jalur yang ke-6. Yang terakhir adalah pintu untuk keluar. Nah, untuk mempermudah kita, supaya kita bisa dengan mudah membaca jalurnya, kita ubah nama-nama icon yang tadi kita buat. Ini kita ganti jadi pintu masuk. Kemudian kita ganti jadi jalur 1. Ini jadi antrian pesanan. Ganti jadi jalur 2. Kemudian loket pesanan. Jalur 3. Kemudian ini ada loket pembayaran. Kemudian ada jalur 4. Kemudian ada loket untuk menunggu pesanan.
Ini jalur 5. Kemudian ada loket untuk ambil pesanan. Kemudian jalur 6. Dan yang terakhir pintu keluar. Nah, kita munculkan dulu ya tulisannya. Kita atur. Nah, setelah lokasi ditempatkan pada layout sesuai urutan pada proses pelayanan pelanggan, berikutnya kita masuk ke menu build lagi. Kita pilih entities. Pada bagian ini kita akan membuat satu entitas, yaitu mobil yang mewakili pelanggan yang datang ke drive-thru. Kita pilih ikonnya untuk mobil. Kita ubah name-nya jadi mobil drive-thru. Nah, setelah selesai, kita masuk ke menu build lagi. Di sini kita pilih arrivals. Pada bagian ini, kita akan mengatur kedatangan entitas mobil, di mana entitinya kita isi mobil drive-thru. Kemudian lokasinya, kita isi lokasi awal, yaitu pintu masuk. Quantity each-nya kita pilih 1. Yaitu di mana setiap kedatangan menghasilkan 1 mobil. Occurrence-nya kita pilih INF atau infinity, yaitu kedatangan tidak terbatas atau secara terus-menerus. Frekuensinya kita pilih 1, yaitu setiap 1 satuan waktu akan mendatangkan 1 mobil. Nah, setelah selesai, kita kembali lagi ke menu build. Kita pilih processing. Processing ini digunakan untuk menentukan alur pergerakan mobil. Kita pilih drive-thru, lokasi awal hingga lokasi terakhir ya. Di mana kedatangan pelanggan atau drive-thru-nya itu dimulai dari pintu masuk, kemudian jalan ke jalur 1 menuju antrian pesanan, kemudian masuk ke jalur 2, dari jalur 2 masuk ke loket pesanan. Setelah itu, dari loket pesanan menuju jalur 3 untuk melakukan pembayaran pesanan. Setelah membayar pesanan, yaitu jalan ke jalur 4 menuju ke loket tunggu untuk menunggu pesanan. Setelah itu jalur kelima, dan setelah pesanan selesai, maka pesanan bisa diambil di loket pengambilan pesanan. Setelah itu menuju jalur 6 untuk pintu keluar atau exit. Nah, pada proses ini, lokasi pintu masuk itu outputnya ada di destinasi jalur 1. Kemudian lokasi jalur 1 ada di destinasi antrian pesanan, dan move logicnya kita buat 3 menit ya supaya nggak kecepatan. Setelah itu antrian pesanan destinasinya ke jalur 2. Di pintu masuk ini kita buat waktu tunggunya itu 0 second ya. Kemudian di antrian pesanan juga ini kita buat waktu tunggunya itu 1 menit. Nah, kemudian jalur 2 itu destinasi ke loket pesanan itu kita buat juga move logicnya 3 menit. Loket pesanan ini kita buat waktu tunggunya selama 2 menit ya. Jalur 3 juga move logicnya 3 menit, itu untuk destinasi ke loket pembayaran. Untuk di lokasi loket pembayaran ini waktu tunggunya kita buat 1 menit aja. Kemudian di jalur 4 menuju
destinasi loket tunggu itu move logicnya 3 menit. Di lokasi loket tunggu, waktu tunggunya kita buat 4 menit deh. Ya, 4 menit. Kita buat 4 menit. Kemudian di jalur 5, destinasi ke ambil pesanan, itu move logicnya 3 menit. Di lokasi ambil pesanan itu kita buat aja 1 menit. Nah, terus di jalur 6 itu ke destinasi pintu keluar, kita buat juga move logicnya 3 menit. Setelah itu yang terakhir yaitu pintu keluar, destinasinya ke exit. Nah, setelah semua selesai, simulasi optionnya kita buat 10 menit durasinya, durasi untuk simulasinya. Kopikan, kemudian kita save and run. Sini kita buat aja namanya drive ya. Oke, kita save. Setelah itu kita jalankan. Di situ ini bisa dipercepat ya, bisa dipercepat ataupun diperlambat simulasinya. Nah, ini tampilan untuk ketika diperlambat. Nah, dari pintu masuk menuju ke jalur 1 untuk ke antri pesanan itu tadi kan 0 second, berarti nggak perlu antri. Kemudian dari pesanan ini melewati jalur 2 untuk ke loket 2 itu perlu waktu 1 menit. Perlu 3 menit. Nah, di pesanan itu kita perlu waktu 1 menit untuk memesan menu yang kita inginkan. Kemudian masuk ke jalur 3, perjalanan dari loket pesanan ke jalur 3 menuju ke pembayaran itu melewati jalur 3 selama 3 menit. Kemudian di loket pembayaran itu kita cuma perlu waktu 1 menit aja, karena kan bayar nggak perlu lama-lama ya. Nah, setelah dari loket pembayaran, melewati jalur 4 untuk ke loket tunggu selama 3 menit. Di loket tunggu kita menunggu pesanan selama 4 menit. Kemudian setelah pesanan selesai, kita jalan melewati jalur 5 selama 3 menit untuk menuju ke loket pengambilan pesanan. Dan di loket pengambilan pesanan ini kita perlu waktu 1 menit. Kemudian setelah kita ambil pesanan, kita menuju ke jalur 6 untuk ke pintu keluar. Kita menempuh perjalanan selama 3 menit. Nah, kita bisa juga lihat grafiknya ya, laporan generalnya. Ini lokasi, schedule time-nya tadi kita buat 10 menit. Ini rata-rata waktunya, ini rata-rata juga konten, ini utilitasnya. Untuk simulasinya tadi kan kita pilih 10 menit kan, berarti nanti di sini setelah 10 menit dia akan berhenti secara otomatis. Setelah simulasi dijalankan, di Promodel ini bisa menghasilkan beberapa informasi seperti jumlah pelanggan yang dilayani, rata-rata waktu tunggu, panjang antrian, serta tingkat penggunaan atau utilitas setiap petugas. Dari hasil simulasi ini dapat diketahui apakah jumlah petugas yang tersedia cukup atau masih diperlukan untuk penambahan sumber daya dalam mengurangi waktu tunggu pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Demikian hasil presentasi simulasi video dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.